ngejelasin tentang teknik kamera dan sinematografi yang mencakup 4 materi. Yang pertama ada teknik komposisi gambar. Dalam teknik komposisi gambar adalah cara menyusun elemen visual menjadi sebuah frame agar terlihat lebih menarik, seimbang, dan memiliki makna yang kuat. Nah, aku mau kasih tahu nih sama teman-teman semuanya beberapa teknik komposisi yang umum yang biasanya kita gunakan dalam teknik fotografi nih. Yang pertama ada rule of third, di mana membagi frame menjadi 9 bagian dengan 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal, di mana sebuah objek diletakkan di titik perpotongan garis untuk keseimbangan visual yang lebih menarik. Yang kedua ada leading of layers. Leading of layers menggunakan garis alami atau buatan untuk mengarahkan pandangan kita kepada objek utama. Artinya kita akan fokus pada objek utama yang kita foto nih teman-teman. Yang ketiga ada framing. Di sini menggunakan elemen di sekitar objek untuk membingkai subjek utama. Biasanya pemotret itu memotret seseorang melalui jendela atau celah pohon untuk apa? Untuk menambah sebuah kedalaman. Yang keempat ada symmetry dan balance, di mana di sini menyusun elemen secara simetris atau seimbang agar tampak harmonis. Pantulan gedung misalnya, pantulan gedung di air atau apapun itu. Yang kelima ada depth atau kedalaman, di mana menggunakan foreground, middle ground, dan background untuk menciptakan efek 3 dimensi. Oke, yang keenam ada negative space. Oke teman-teman, di mana negative space ini memberikan banyak ruang di sekitar objek utama agar terlihat lebih menonjol. Contohnya mungkin foto seseorang yang berdiri di tengah padang pasir yang luas tanpa banyaknya elemen-elemen lain. Mungkin hanya itu dari beberapa teknik komposisi gambar. Nah, informasi yang gak kalah pentingnya aku mau bagi ke teman-teman semuanya nih masalah angle nih teman-teman. Siapa sih yang gak familiar dengan angle? Nah, angle kamera menentukan bagaimana subjek terlihat dalam frame dan dapat mempengaruhi emosi atau makna dari sebuah adegan nih teman-teman. Ada beberapa jenis angle yang perlu kalian ketahui. Yang aku kasih tahu ya. Yang pertama ada eye level, di mana kamera sejajar dengan mata subjek. Hal ini memberikan kesan netral, realistis, dan tidak ada dominasi dalam visual. Yang kedua ada low angle, di mana kamera ditempatkan lebih rendah dari subjek dan mengarah ke atas. Ini memberikan kesan subjek terlihat lebih kuat, dominan, atau berkuasa. Yang ketiga ada high angle, di mana kamera ditempatkan lebih tinggi dari subjek dan mengarah ke bawah. Ini memberikan kesan subjek itu terlihat lebih kecil, lemah, atau kurang berdaya. Yang keempat ada over the shoulders atau OTS, di mana kamera berada di belakang bahu salah satu karakter. Ini memberikan kesan menempatkan penonton dalam sudut pandang karakter, sering digunakan dalam berdialog. Nah, yang kelima ada bird's eye view atau overhead shot. Nah, kamera diambil dari atas, tegak lurus ke bawah. Ini memberi kesan perspektif luas, membuat subjek tampak kecil, atau menciptakan suasana surreal. Yang terakhir ada Dutch angle atau tilt shot. Nah, ini kamera dimiringkan sehingga horizon tidak sejajar. Ini memberikan kesan ketegangan, kebingungan, atau suasana tidak stabil. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga juga. Ini juga menjadi salah satu yang penting dalam teknik kamera dan sinematografi. Nah teman-teman, ini kita sudah berada di bagian ketiga yang terpenting dari sebuah teknik kamera dan sinematografi. Di sini yang ketiga itu adalah pencahayaan, di mana pencahayaan sangat berpengaruh pada mood, atmosfer, dan estetika dalam sinematografi. Yang pertama ada yang namanya key light atau cahaya utama. Sumber cahaya paling kuat untuk menentukan bentuk dan dimensi subjek. Contohnya cahaya dari lampu sorot dalam sebuah studio misalnya. Yang kedua ada fill light atau cahaya pengisi, di mana mengurangi bayangan yang dibuat oleh key light agar pencahayaannya lebih seimbang. Contohnya lampu kedua dalam pemotretan potret. Yang ketiga adalah backlight atau cahaya belakang. Nah, pencahayaan ini tuh ditempatkan di belakang subjek untuk memberikan efek siluet atau pemisahan dari latar belakang. Contohnya seperti adegan drama dengan efek cahaya matahari sore di belakang karakter. Nah, kita ini udah mau di tahap yang terakhir, yang
penting juga yang harus kita ketahui, yaitu di materi keempat di sini tentang pergerakan kamera atau biasa disebut dengan kamera movement. Pergerakan kamera memberikan dinamika dalam adegan dan meningkatkan keterlibatan penonton. Aku mau kasih tahu lagi ke kalian, ada beberapa pergerakan kamera atau kamera movement. Yang pertama ada pan atau gerakan kamera dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, di mana posisi kamera tetap di tempat tetapi bergerak ke kiri atau ke kanan. Contohnya mengikuti gerakan mobil yang melintas. Yang kedua ada tilt, di mana kamera tetap berdiri di tempat tetapi bergerak ke atas bawah atau dari bawah ke atas. Contohnya memperlihatkan gedung pencakar langit dari bawah ke atas misalnya ya. Yang ketiga ada dolly, di mana kamera bergerak maju atau mundur, mendekati atau menjauhi subjek, sering dilakukan dengan dolly track atau stabilizer. Contohnya seperti adegan zoom in atau zoom out, dramatis pada karakter yang mengalami kejutan. Yang keempat ada tracking atau mengikuti subjek, di mana kamera bergerak sejajar mengikuti subjek yang sedang bergerak. Contohnya adegan lari dalam film action nih, di mana kamera mengikuti dari samping. Oke, yang terakhir ada crane shot. Oh, ini bukan yang terakhir. Ini adalah kamera naik turun menggunakan crane untuk efek sinematik. Contohnya adegan pembuka dalam film epic yang menampilkan kota dari atas. Nah, ini yang terakhir, Steadicam, di mana gerakan halus dan stabil. Pergerakan kamera menggunakan alat stabilizer agar tetap halus saat berjalan atau berlari. Contohnya dalam film 1917 yang banyak menggunakan teknik one shot dengan Steadicam. Nah, mungkin itu nih materi-materi terkait pergerakan kamera. Sudah dibahas dari angle, pergerakan kamera, pencahayaan, dan yang pertama tadi ada teknik komposisi gambar. Nah, itu semua terdapat pada teknik kamera dan sinematografi. Mungkin hanya itu yang bisa aku kasih tipsnya ke teman-teman semuanya. Love. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.